Bukan di Laut Cina Selatan, ada pangkalan militer baru Cina lagi di dekat Indonesia. Cina baru-baru ini dilaporkan telah membuat sebuah pangkalan militer baru di Asia Tenggara. Ini bukan terkait pangkalan militer yang berdiri di Kepulauan seperti Laut Cina Selatan atau LCS. Pangkalan militer baru terletak persis di negara tetangga Republik Indonesia, Kamboja. Beberapa foto satelit memperlihatkan bagaimana kondisi pangkalan yang diketahui berada di Provinsi Sihanoukville di Teluk Thailand itu. Dalam laporan Radio Free Asia, gambar satelit baru-baru ini yang diambil dari daerah pesisir di sekitar wilayah itu ditunjukkan bagaimana perkembangan signifikan telah terjadi dalam pembangunan pangkalan militer Angkatan Laut RIM. Ini dibandingkan dengan gambar Google Earth dari 1 Juli 2022, ketika proyek pengembangan baru saja dimulai. Pangkalan Angkatan Laut sekarang memiliki 2 dermaga baru. Sejumlah struktur baru telah dibangun di tengah pangkalan, salah satunya menyerupai pabrik semen untuk menyediakan keseluruhan proyek. Menurut rekan senior program pertahanan di Pusat Keamanan Amerika Baru, Tom Sugan, meski begitu, 2 dermaga baru tampaknya bersifat sementara. Itu diyakini untuk mengangkut bahan dan peralatan konstruksi dan bukan dermaga Angkatan Laut untuk kapal perang. Hanya dalam 6 bulan, 2 area besar telah dibuka untuk membangun fasilitas di tengah dan tenggara. Yang terakhir, seluas sekitar 66 hektar. Area yang dibersihkan di tengah sekitar 28 hektar, atau lebih dari 15% dari total luas lahan RIM. Menurut Inisiatif Transparansi Maritim Asia di Pusat Kajian Strategis dan Internasional atau CSIS. Sebenarnya, Wall Street Journal pernah melaporkan pada 2019 bahwa Kamboja dan Beijing telah menandatangani kesepakatan rahasia. Perjanjian dilaporkan untuk mengizinkan militer Cina menggunakan sebagian dari pangkalan militer. Kamboja sebenarnya telah berulang kali membantahnya. Negara itu mengatakan bahwa akses militer eksklusif pada negara asing akan bertentangan dengan konstitusi negara. Namun, pada Juni tahun lalu, kedua negara memulai proyek untuk mengembangkan pangkalan Angkatan Laut RIM di Sihanoukville. Ini menggunakan dana Cina. Sementara itu, berdirinya pangkalan udara tersebut menuai kekhawatiran dari beberapa pihak. Seorang pejabat Amerika Serikat atau AS memaparkan bahwa pangkalan ini memungkinkan Beijing memperluas patroli melintas LCS menuju Selat Taiwan dan sekitarnya. Selain itu, analisis juga mempertanyakan hubungan antara pangkalan Angkatan Laut dan Bandara Internasional Darasakor. Bandara ini terletak 60 km jauhnya dari pangkalan RIM dan diperkirakan akan segera memulai operasi komersial. Bandara ini dibangun oleh perusahaan Cina, Union Group, dengan dana dari Beijing dan merupakan rumah bagi landasan pacu terpajang di Kamboja. Para pejabat AS dilaporkan mengemukakan kekhawatiran bahwa bandara tersebut berpotensi digunakan oleh Angkatan Udara Cina. Pangkalan militer Cina semakin lama semakin tersebar di mana-mana, meski status Laut Cina Selatan pun belum jelas dan masih menjadi sengketa beberapa negara. Namun Cina secara terang-terangan membangun pangkalan militer dan mengklaim wilayah tersebut bagian dari wilayahnya. Terkait hal itu, Dewan Pimpinan Pusat Pelajar Islam Indonesia atau DPP PII meminta pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mengajukan nota protes keras kepada Cina atas tindakannya membangun pulau buatan dan pangkalan militer sepihak di Laut Cina Selatan. Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Pelajar Islam Indonesia, Furqan Raka menyebut, langkah Cina jelas merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Perlu diingat kembali, Beijing mengklaim hampir 90% kepemilikan Laut Cina Selatan yang tentunya membuat Cina harus berhadapan dengan sejumlah negara termasuk Asia Tenggara seperti Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, Vietnam termasuk Indonesia di Laut Natuna Utara. Apalagi pembangunan pangkalan militer di pulau buatan Cina dekat dengan Palawan Filipina yang jaraknya hanya 1295 km dari Indonesia. Beberapa analisis Cina menggambarkan pangkalan ini memiliki 20 pos terdepan di Kepulauan Paracel, di mana Pulau Woody adalah yang terbesar, dan 7 di Kepulauan Spratly sebagai kapal induk yang tidak dapat tenggelam. PLA juga telah memasang sensor berteknologi tinggi di Quarteron, Fairy Cross, Gaven, Hagus, Johnson, Misif, dan Subi Reef. Beijing juga memasang citra satelit dan udara, termasuk infrastruktur penunjang militer seperti landasan pacu, tempat berlabuh, hanggar, barak, radar, senjata angkatan laut, dan pertahanan udara. Lucunya, Cina pernah mengklaim bahwa fasilitas di Kepulauan Spratly dibangun bukan untuk kepentingan mereka semata, namun bagi negara-negara lainnya. Namun, ketika ada pesawat atau kapal mendekat, khususnya dalam keadaan darurat, Tiongkok jelas melarangnya.
jelas Furqan Raka. Ambisi Cina membangun kekuatan militer di LCS memiliki konsekuensi besar yang harus ditanggung Beijing setelah banyak peneliti dan ahli geomorfologis yang mempertanyakan feasibility studies pulau buatan Cina tersebut. Profesor Colin Koh, rekan peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura, yang menyebut pulau-pulau buatan ini dibangun dengan tergesa-gesa. Penilaian dampak lingkungan dan studi kelaikan struktural yang sepatutnya wajib hukumnya disingkirkan untuk mempercepat proyek, sehingga secara geomorfologis pulau buatan ini tidak stabil, kata Furqan Raka. Dari hasil riset, kajian dan penelitian terhadap kondisi alam Laut Cina Selatan, penetrasi difusi klorida dalam beton biasa sekitar 1-2 kali lipat, lebih besar daripada daerah pendinginan sedang seperti Eropa. Kondisi alam ini membuat Beijing terkunci dalam pertempuran abadi melawan korasi laut di Laut Cina Selatan. Ditambah lagi temperatur tinggi, kelembapan ekstrim, kabut garam tinggi, dan radiasi matahari secara signifikan mempercepat laju korosi. Belum lagi minimnya sumber air tawar di sana, seolah mengisyaratkan alam semesta tidak meridhoi pulau buatan dan berdirinya pangkalan militer di Laut Cina Selatan. Ucapnya, militer Cina dengan beraninya mengusir sebuah kapal perang Amerika Serikat atau AS yang disebut secara ilegal menyusup ke perairan dekat Kepulauan Spratly yang menjadi sengketa di Laut Cina Selatan. Beijing menegaskan penyusupan semacam itu melanggar kedaulatan wilayahnya. Tindakan militer AS secara serius telah melanggar kedaulatan dan keamanan Cina, tegas juru bicara Komando Zona Selatan pada Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA, Tian Junli, seperti dilansir Associated Press. Kapal perang AS yang dipersoalkan Cina merupakan jenis kapal jelajah rudal yang bernama USS Chancellorsville. Kapal perang AS tersebut diketahui baru-baru ini berlayar melintasi perairan Selat Taiwan. Dan menyebut penyusupan oleh kapal perang AS itu menunjukkan bahwa Washington DC benar-benar merupakan pemicu risiko keamanan di Laut Cina Selatan. Bukti kuat lainnya untuk hegemoninya dalam navigasi dan militerisasi Laut Cina Selatan, sebut Tian. Ditegaskan, militer Cina bahwa pasukannya akan tetap waspada. Cina diketahui mengklaim hampir seluruh perairan Laut Cina Selatan dan itu menjadi salah satu dari banyak titik pemicu ketegangan dalam hubungannya dengan AS. Washington DC menolak apa yang disebutnya sebagai klaim wilayah yang melanggar hukum oleh Beijing di perairan yang kaya sumber daya alam itu. Kapal-kapal perang AS berlayar melintasi perairan Laut Cina Selatan dengan frekuensi yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan melawan klaim-klaim Cina. Pekan lalu, Wakil Presiden AS Kamala Harris terbang ke Pulau Palawan yang ada di bagian barat Filipina dan terletak dekat Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa. Kunjungan itu dilakukan Harris saat melakukan kunjungan kenegaraan di Filipina. Harris mengunjungi pulau dekat Laut Cina Selatan itu untuk memperkuat dukungan AS terhadap Filipina, sekutunya, dan menggarisbawahi kepentingan AS dalam kebebasan navigasi di perairan sengketa, di mana Washington DC berulang kali menegur Cina atas tindakannya yang berpotensi memicu perang di kawasan itu.